Tapi di kampung saya betul suami. Tempat kami, kampung saya nih Bapak Ibu, mau mencari duda tuh macam tak ada. Tapi janda banyak. Nah, kalau bapak-bapak ingin daftar, nanti kirim WA ke saya, insya Allah saya carikan. Yang sudah 60 tahun, 65, banyak insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mana ceritanya tadi ini? Tentang mengucapkan sampai janda. Memang luar biasa Bapak ini mengingat janda. Baik. Pengurus Masjid Al-Ansor beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati, pengurus Tastafi provinsi dan kota yang sama-sama kita hormati, Bapak Hendi Mahardika selaku Ketua Cabang Dompet Duafa untuk wilayah Riau, yang sama-sama kita hormati Bapak RT, Bapak RW, para orang tua kami, para sesepuh, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk menambah timbangan amal kebaikan dengan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, memenuhi panggilan Allah, duduk bersama di majelis ilmu untuk kemudian sama-sama menjadi orang yang menaruh rasa peduli kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang sedang kesusahan. Semoga duduk kita menjadi duduk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ridha, menjadi duduk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, satu di antara sahabat yang juga meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, isfa'ni yaumal qiyamah. Rasul, berikanlah syafaatmu kepadaku nanti di hari kiamat. Padahal Sayyidina Anas bin Malik adalah sahabat, dan sahabat itu orang-orang yang dijamin oleh Rasul dalam sabda beliau, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, dan mereka itu adalah para sahabat. Generasi yang dimaksud orang yang berjumpa dengan Rasul dan kemudian beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka disebut sebagai generasi terbaik saja masih meminta syafaat kepada Rasul, lalu bagaimana dengan kita yang sudah lebih dari 14 abad? Jadi generasi terbaik yang Rasulullah sebut itu 3. Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang mengiringi para sahabat disebut dengan tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian mereka yang mengiringi tabi'in yang disebut dengan atba'ut tabi'in. Maka 3 kurun pertama, 300 tahun pertama, mereka itu disebut dengan salaf. Adapun orang yang hidup setelah 3 kurun pertama ini, mereka disebut dengan khalaf. Dan alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah secara mazhab untuk Indonesia kita mengikuti Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i satu di antara orang yang hidup di generasi salaf. Berarti kita termasuk orang-orang yang mengikuti orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikan mereka. Meskipun mereka dijamin termasuk Sayyidina Anas, tapi masih meminta syafaat kepada Rasul. Dan menariknya Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kalimat inni fa'ilun insyaallah. Kata baginda Rasul, insyaallah aku akan melakukan. Rasulullah, Allah berikan wewenang untuk bisa memberikan syafaat,
tapi beliau menutup kalimatnya dengan insya Allah. Dari mana kita tahu Rasulullah ummatikal jannah? Wahai Muhammad, apakah engkau mau kalau seandainya yang masuk ke dalam surga itu separuh dari umatmu? Ketika ini ditawarkan oleh Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya. Maknanya Rasulullah tidak ingin kalau yang berada di dalam surga hanya separuh dari umatnya saja. Wa baina syafa'ah, pilihan yang kedua nanti engkau bisa memberikan syafaat. Lalu kemudian kata Rasul, fahtartus syafa'ah, aku memilih untuk bisa memberikan syafaat. Maka kalau Rasulullah memilih bisa memberikan syafaat, Sayyidina Anas bin Malik meminta kepada Rasul, dan Rasul pun menutupnya dengan kalimat insya Allah. Apalagi kemudian kita, ketika kita berjanji, ketika kita menyepakati, maka biasakan tutup dengan insya Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan berlaku esok, apa yang akan berlaku lusa, maka kemudian kita akan mengatakan dengan kalimat insya Allah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang menggunakan kalimat insya Allah sebagai pemanis lidah sahaja. Boleh saya pinjam duit Bu? Boleh, tapi nanti bulan Februari bayar ya, insya Allah. Pas datang bulan Februari tak nampak muka, di telepon HP tak aktif. Ini kalimat menggunakan insya Allah. Apa maknanya kita melibatkan Allah kalau hanya untuk menipu? Apa maknanya kita melibatkan Allah kalau hanya untuk membohongi orang? Maka insya Allah itu menunjukkan kita tak tahu apa yang berlaku esok lusa, sehingga kita melibatkan Allah dengan kalimat insya Allah. Tapi Sayyidina Anas bin Malik tak merasa cukup dengan jawaban Rasul. Lalu kemudian beliau melanjutkan pertanyaannya, aina atlubuka ya Rasulullah? Di hari kiamat orang dikumpulkan menjadi satu di padang mahsyar. Lalu di mana aku bisa menjumpaimu wahai Rasul? Lalu kemudian Rasulullah jawab, fatlubuni indas sirat. Kalau engkau ingin mencari aku, carilah aku saat engkau akan meniti siratal mustaqim. Maka satu di antara tempat umat akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat ingin meniti siratal mustaqim. Maka dalam dokumentasi Imam Muslim, fayatuna Muhammadan, sebelum mereka meniti siratal mustaqim, mereka akan mendatangi menjumpai Nabi Muhammad, fayuzan lahum, lalu kemudian mereka diberi izin selamat meniti siratal mustaqim, surga tempatnya. Tak selamat meniti siratal mustaqim, maka transit dulu di dalam neraka. Transit saja di bandara tak enak, apalagi kemudian transit di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangan saya di Masjid Al-Mu'minin, dekat saya tinggal di Jalan Kutilang Sakti, adalah tabligh akbar Palestina terakhir saya. Oh, ternyata masih ada di Masjid Al-Ansor. Wah, ini dia. Al-Ansor ini saya tidak tahu latar belakang kenapa masjid ini disebut Al-Ansor. Tapi kalau kemudian kita tengok di setiap masa, itu pasti ada orang-orang Ansor, meskipun berbeda. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda iman, ayatul iman, hubbul ansor. Tanda orang itu beriman, dia cinta dengan orang-orang Ansor. Itu tanda iman. Apakah Ansor di sini atau kemudian Ansor di Madinah yang dahulu menyambut kedatangan Rasulullah dan orang-orang yang lain yang hijrah. Tapi kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, kalau mencintai orang Ansor adalah tanda iman, bagaimana dengan orang sekarang bisa mencintai orang-orang Ansor saat mereka tak berjumpa masa, saat mereka tak berjumpa waktu? Lalu itulah yang kemudian disebutkan oleh beliau, cintailah orang-orang yang menolong agama Allah, maka sama dengan engkau mencintai orang-orang Ansor. Maka mencintai saudara-saudara kita yang berada di Gaza, mencintai Hamas yang mempertahankan tanah kelahiran mereka, mereka menolong agama Allah, maka sama dengan kita mencintai orang-orang Ansor. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang Palestina tak akan ada habisnya, karena Palestina satu di antara tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, meskipun tidak secara keseluruhan.
Di antaranya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabiat namanya Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis." Wahai Rasul, berikan fatwamu kepada kami tentang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu nama lain dari Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa berada di Palestina. Sekarang masih ada Bapak Ibu, tapi kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Tapi yang jelas sekarang masih ada. Dan sebentar lagi, esok ya maghrib, kita sudah masuk di bulan Rajab, dan kita akan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah orang akan sering menyampaikan tentang Masjidil Aqsa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'amdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kalau Allah mau, tentu langsung saja ke Sidratul Muntaha, tak perlu transit ke Masjidil Aqsa. Kenapa kemudian perlu transit ke Masjidil Aqsa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalun?" Wahai Rasul, dari semua masjid yang ada di muka bumi ini, masjid manakah yang pertama kali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kalimat Masjidul Haram. Jadi masjid yang pertama ada di muka bumi adalah Masjidil Haram. Berarti tempat yang terbaik di muka bumi pertama kali adalah Masjidil Haram. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah senangi di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Masjidil Haram masjid pertama, maka dia menjadi tempat pertama yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Kira-kira Masjid Ansor kita ini masjid yang keberapa Bapak Ibu? Ada yang pernah mencatat dalam hitungan sejarah? Kita tak pernah menghitungnya, tapi Masjidil Haram adalah tempat yang pertama. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Summa ayyu?" Setelah Masjidil Haram masjid mana wahai Rasul? Kata Rasulullah, Masjidul Aqsa. Setelah Masjidil Haram ternyata adalah Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Lalu sahabat bertanya, "Kam bainahuma?" Berapa jarak antara keduanya wahai Rasul? Kata Rasulullah, arba'una sanatan, 40 tahun. Jadi Masjidil Haram terlebih dahulu 40 tahun, setelah itu baru kemudian ada Masjidil Aqsa. Begitu payahnya dahulu untuk jumpa dengan masjid. 40 tahun baru kemudian disusul dengan istilah sebutan Masjidil Aqsa. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul untuk mendekatkan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Begitu juga ketika Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala juga dekatkan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, yang dua-duanya adalah tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalamnya. Ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Sayyidah Maimunah melanjutkan pertanyaannya terkait dengan Masjidil Aqsa tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ardul mahsyar wal mansar, bahwa Masjidil Aqsa atau kemudian Baitul Maqdis Palestina itu disebut dengan ardul mahsyar, bumi tempat dikumpulkannya semua orang. Mahsyar itu ada dua, ada mahsyar dunia, dan itu nanti terjadi di akhir zaman, dan itu akan berada di Palestina. Ada mahsyar akhirat, dan itu terjadi di hari yang disebut dengan Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Maka orang yang beriman, dia akan mempercayai adanya hari kebangkitan. Maka orang-orang yang sudah mati, Bapak Ibu, orang-orang yang sudah meninggal, kalau seandainya Bapak Ibu bagi angket kepada mereka, maka mereka hanya ingin hidup. Mereka ingin hidup. Kecuali orang-orang yang tidak beriman, mereka akan berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya aku menjadi tanah saja. Mereka beranggapan dengan matinya berakhirlah segala-galanya. Dalam Islam, dengan matinya seseorang bermulalah segala-galanya dari balasan dari apa yang pernah kita buat saat kita hidup. Maka orang-orang mati itu,
Kalau seandainya mereka mendapatkan kesempatan meminta, mereka akan minta hidup kembali. Ketika mereka minta hidup kembali, mereka hanya ingin mengatakan fa'tarafna bizunubina. Kami balik hidup ya Allah, kami cuman mau mengaku kami punya dosa. Maka sebelum mati, ketika kita sudah mengaku punya dosa, berharap semoga dengan kematian kita mendapatkan nikmat di alam barzah kita, nanti dibangkitkan juga berada di tempat yang disebut dengan mahsyar. Tapi Baitul Maqdis itu adalah mahsyar dunia nanti di akhir zaman. Sekarang ini dah akhir zaman atau belum Bapak Ibu? Dah akhir zaman Bapak Ibu? Ya, kita tak tahulah akhir zaman dan tidak, karena kiamat tak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman tanda-tanda akhir zaman itu satu persatu mulai Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan. Tapi kita sudah berdoa kepada Allah, tak ingin berjumpa dengan akhir zaman itu. Maka selesai tasyahud akhir, kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Karena orang yang hidup di akhir zaman di antara orang yang nanti akan bertemu dengan Dajjal. Dan kita sudah memohon kepada Allah tak ingin berjumpa dengan Dajjal. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utuhu, datangilah Baitul Maqdis." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruhnya ketika Maimunah bertanya, nasihatnya untuk para sahabat, datangi Baitul Maqdis. Padahal orang yang berada di Makkah ada tempat istimewa Masjidil Haram. Orang yang di Madinah ada tempat istimewa yang disebut dengan Masjid Nabawi. Tempatnya sama-sama istimewa, sehingga kedua tempat itu disebut dengan Haramain. Kalau kita sholat 1 rakaat, maka sama dengan 1000 rakaat. Di mana Bapak Ibu? Di Masjidil Haram dengan di Masjidil Aqsa. Kira-kira dapat 1000 rakaat di Masjid Ansor ini butuh waktu berapa bulan Bapak Ibu? Supaya dapat 1000 rakaat kita sholat di masjid ini. Supaya dapat 1000 nih, oh, berhari-hari Bapak Ibu. Kalau kita di Masjidil Haram atau kemudian di Masjid Nabawi, 1 kali rakaat nilainya sama dengan 1000 rakaat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun ada keistimewaan di Masjid Nabawi, meskipun ada keistimewaan di Masjidil Haram, Rasulullah masih menyuruh para sahabat untuk mendatangi Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah masih menyuruh datang ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Sayyidah Maimunah melanjutkan pertanyaannya, kaifa ra'aita, bagaimana pandanganmu, bagaimana pendapatmu wahai Rasul, illam an atahammal biha, kalau seandainya aku tidak bisa datang ke Masjidil Aqsa. Jadi bagaimana menurut pendapatmu kalau aku tak bisa datang ke sana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatahdi bihi zaitan. Kalau engkau tak bisa datang ke Masjidil Aqsa, karena sholat di Masjidil Aqsa 1 kali sholat sama dengan 1000 sholat. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, 1 rakaat sama dengan 1000. Kalau di Masjidil Aqsa 1 kali sholat sama dengan 1000 sholat. Jadi bedanya hitungan rakaat dengan hitungan sholat antara tempat-tempat yang istimewa tersebut. Lalu kemudian baginda Rasulullah menyebutkan, kalau engkau tak bisa datang ke sana, maka hadiahkanlah untuk Masjidil Aqsa zaitan. Zaitan itu minyak, yang dengan minyak itu Masjidil Aqsa akan terang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terangnya Masjidil Aqsa bukan hanya dengan minyak, tapi terang mudah bagi orang yang ingin datang ke sana dan kemudian sholat di dalamnya. Mungkin bagi orang yang tidak keturunan Arab untuk datang ke Masjidil Aqsa meskipun payah, tapi kesempatan untuk masuk itu ada. Tapi bagi orang yang keturunan Arab, terkhusus saudara-saudara kita yang berada di Palestina, untuk bisa sholat di masjid mereka saja, itu mereka tidak bisa melakukannya. Bayangkan Bapak Ibu yang menjaga masjid, Bapak Ibu yang terlibat dalam pengurusan masjid, lalu kemudian Bapak Ibu tak boleh sholat di masjid di mana kemudian Bapak Ibu tinggal. Gimana rasanya?
dan itulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada di Gaza, yang sekarang hampir seperti kota mati. Kenapa? Karena penduduknya selain sudah banyak yang meninggal, juga banyak yang mengungsi. Maka kalau kita tengok di dalam berita, ya seperti sepi. Tapi kalau Bapak Ibu tengok Jazirah TV, bahwa apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi sampai sekarang itu masih berlaku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi saya tidak menjelaskan secara utuh tentang sejarahnya. Hanya berbicara tentang Yahudi secara singkat saja. Orang Yahudi ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia menjadikan salah satu nabi sebagai Tuhan. Dan nabi yang dia anggap sebagai anak Tuhan yang disebut dengan Uzair. Jadi Uzair itu mereka anggap sebagai anak Tuhan. Mohon maaf kalau orang-orang Nasara meyakini bahwa Isa itu anak Tuhan, tapi orang-orang Yahudi meyakini bahwa Uzair itu anak Tuhan. Kenapa Uzair itu diakui sebagai anak Tuhan? Karena Allah wafatkan Uzair mi'ata amin thumma ba'asah. Allah wafatkan Uzair selama 100 tahun. Setelah meninggal 100 tahun, Allah hidupkan kembali. Bapak Ibu, masih berjumpa dengan orang yang usianya 100 tahun, Bapak Ibu? Masih jumpa sekarang kita di dekat kita ini 100 tahun. Maka ketika ada orang mati hidup kembali, itu diakui seperti anak Tuhan oleh orang-orang Yahudi. Maka orang Yahudi itu menyembah Tuhan yang Tuhannya itu nampak perumpamaannya. Meskipun Uzair itu bukan Tuhan, tapi dia anak Tuhan, yang disembah itu nampak. Orang-orang Nasara yang disembah itu nampak. Orang-orang yang menyembah bulan, yang menyembah matahari, yang mereka sembah itu nampak. Orang-orang yang kemudian menyembah berhala, yang mereka sembah juga nampak. Tapi giliran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah, yang dia sembah itu tidak nampak. Itulah kemudian mereka bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Muhammad, insib lana rabbak." Wahai Muhammad, gambarkan bagaimana Tuhan yang engkau sembah. Karena Tuhan yang mereka sembah, perwakilannya itu bisa difisikkan. Dan ternyata yang disembah oleh Nabi Muhammad, yang kita mengikutinya sehingga kita disebut sebagai umat Nabi Muhammad, itu ternyata tidak nampak. Dan tidak nampaknya bukan tidak ada, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Ikhlas. Itulah sifat Tuhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang Yahudi ini memang dari dulu selalu tidak puas. Tidak puas, sudah dapat satu ingin dua. Bapak Ibu, ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, orang-orang Yahudi kemana pergi mereka? Mereka naik ke Bukit Sinai. Bukit Sinai. Bukit Sinai itu Bapak Ibu, waktu kami masih muda dulu, sekarang dah tua dah Bapak Ibu. Untuk naik ke Bukit Sinai itu, kami harus jalan kaki mulai jam 11 malam, nanti sampai ke puncak, itu sebelum subuh. Sebelum subuh. Dulu waktu masih muda mau Bapak Ibu. Kalau sekarang sudah laki-laki dah tak mau dah saya. Jadi makanya kalau ada beberapa mahasiswa mendaki ke Merapi, ternyata ketika melihat matahari terbit itu luar biasa. Dan itu tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Hanya orang yang pernah menengok dan merasa. Jadi model-model seperti itu tak bisa ditengok dengan kata-kata. Ada beberapa ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu indah ketika kita lihat. Di antara yang indah kita lihat itu disebut dengan bulan, selain matahari. Bulan itu indah dilihat. Kapan indahnya bulan dilihat? Ketika malam bulan purnama. Saking indahnya bulan dilihat, Rasulullah pernah mengajak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah, "Akhadha biyadi." Rasulullah memegang tanganku, lalu kemudian dia mengajak aku untuk nengok bulan. Ibu-ibu pernah diajak bapak-bapak tengok bulan, Bu? Bu? Seumur-umur tak pernah? Oh, nanti ceritakan bahwa Sayyidah Aisyah menceritakan pernah Rasulullah mengajak Sayyidah Aisyah untuk tengok bulan. Maka mumpung besok maghrib kita baru 1 Rajab, dihitung ibu-ibu. Kalau sudah tanggal 14, malam 15 tengoklah bulan. Ajak suami. Suruh tarik tangan saya, Bang. Ayo kita tengok bulan. Gimana cara nengok bulan? Ya naiklah ke tingkat 3 kan. Kalau rumahnya tingkat 3. Kalau tak pinjam ruku kawan. Naik ke atas.
bulan itu dilihat indah. Maka biasanya orang memuji itu sering diumpamakan dengan bulan. Ibu-ibu kalau dipuji ingin seperti bulan atau ingin seperti matahari, Bu? Bu? Ya pasti ingin bulan. Dek, kau kulihat ini seperti matahari, kira-kira marah atau tidak kita, Bu? Marah. Jadi perumpamaannya itu ternyata kepada bulan. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan supaya kita paham akan keesaan Allah. Lalu kalau kemudian ada makhluk Allah lalu kemudian dianggap sebagai Tuhan, itu diantara sifat orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini saat naik ke Bukit Sinai, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tak tanggung-tanggung Allah naungi mereka dengan mendung. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ketika naik ke Bukit Sinai dalam keadaan panas, sayangnya Allah kepada mereka Allah berikan naungan mendung. Ketika Bapak Ibu mereka lapar, Allah turunkan makanan dari surga yang disebut dengan manna dan salwa. Manna salwa itu makanan surga, Bapak Ibu. Meskipun dulu di Arifin Ahmad ada manna salwa, tapi sekarang sudah tutup. Tapi itu bukan makanan surga, itu makanan ya mirip-mirip makanan Arab lah. Itu bukan makanan surga. Karena manna wa salwa itu Allah turunkan untuk siapa? Untuk orang Yahudi pada waktu itu. Allah berikan makanan surga, mereka minta ganti bawang. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Mereka minta ganti kacang adas. Nah, itu mereka tuh. Jadi orang Yahudi ini ya payah lah pokoknya. Pokoknya payah, yang jelas omongannya tak bisa dipegang. Nah, itu orang-orang Yahudi. Tapi meskipun demikian, orang-orang Yahudi ini orang-orang cerdas, Bapak Ibu. Karena nenek moyang mereka adalah nenek moyang yang pernah Allah berikan makanan dari surga. Maka wajar kalau keturunan mereka banyak yang cerdas. Maka kalau tes EQ, Bapak Ibu, oh orang-orang Yahudi ini tinggi-tinggi EQ-nya. Tapi sayang orang Indonesia ini kalau tes EQ rata-rata rendah, Bapak Ibu. Entah apa penyebabnya. Asia Tenggara kalau EQ bagus itu, kalau dites itu orang-orang Singapura. Dan orang-orang Indonesia ini termasuk tidak cerdas. Tapi ternyata meskipun tes EQ secara angka-angka tidak cerdas, karena orang yang cerdas bukan EQ dari angka-angka saat dites, tapi Rasulullah menyebut orang cerdas siapa? Ahsanuhum khuluqa. Orang cerdas itu orang yang akhlaknya baik. Orang cerdas itu aktsaruhum lil mauti dzakira, orang yang banyak ingat mati. Akhlak baik, ingat mati, dia akan cerdas. Maka orang yang ingat mati, dia akan mengumpulkan bekal yang akan dia bawa saat nanti dia sudah mati. Orang yang cerdas ketika hidup bukan mengatakan ini loh saya, tapi bagaimana dia berakhlak baik. Itulah yang kemudian disebut dengan orang cerdas. Maka untuk menjadi orang cerdas berarti kita perlu melakukan amal yang amal itu nanti kita bawa setelah mati. Apa amal yang akan kita bawa setelah mati? Tentu amal yang baik. Di antara amal yang baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta yang kita punya kita tidak menikmati sendiri, tapi kemudian kita berbagi dengan sesama, terutama kepada orang yang sedang payah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah mati ketika diberikan izin bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketika sudah nampak malaikat maut lalu kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kita ini Bapak Ibu, kalau sudah nampak malaikat Israel, pasti kita minta, ya Allah, tundalah sekejap ya Allah. Kenapa minta tunda? Aku mau bersedekah dulu ya Allah. Kalau nampak malaikat Israel. Bapak Ibu kenal malaikat Israel, Bapak Ibu? Kenal Bapak Ibu? Kalau tak kenal, saya kenalkan malam ini. Tak mau? Jangan tak mau. Di antara malaikat yang wajib kita ketahui itu 10. Satu di antara 10 itu namanya Israel. Bila Israel datang memanggil. Kalau yang hafal lagu ini dah tua berarti dah, karena lagunya sudah lama sekali. Jadi malaikat Israel itu tugasnya mencabut nyawa. Dan kita ini sedang diintai-intai oleh malaikat Israel. Mohon maaf, apalagi yang sudah beruban. Ini diintai-intai dah nih.
Cuman kata Allah, tunggu dulu, biarlah dia menambah amal baiknya. Tunggu dulu, biar ada amal yang akan memperberat timbangan amalnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan hidup, itu bukan hanya sekedar kesempatan saja. Ketika Allah masih jumpakan kita dengan tahun 2024, bukan hanya sekedar jumpa, cuman Allah ingin memberikan kita kesempatan menambah timbangan amal baik atau kemudian tidak. Itu dia. Maka jangan kita ingin bersedekah ketika kita sudah mati, karena tak akan berguna lagi. Jangan pula kita ingin bersedekah ketika malaikat Israel sudah datang menjumpai kita. Maka kalau belum nampak malaikat Israel, bersedekahlah. Sebelum nampak, kita tak bisa bersedekah lagi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada kotak amal nanti nampaknya lewat itu. Bersedekahlah. Sebelum nampak malaikat Israel. Nanti kalau sudah nampak malaikat Israel, tak bisa lagi kita bersedekah, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Ya untuk membantu orang-orang yang sedang payah. Bapak Ibu,